mereka tidak dapat menyembuhkannya. Saudaraku, pesan firman Tuhan ini, janganlah kita suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Artinya apa? Jangan kita ini sudah terima Tuhan, kita setengah-setengah. Jangan kita ini bertobat, juga masih kompromi dengan dosa. Jangan kita ini sudah melayani Tuhan, tapi kita tidak bisa memegang jati diri, nama besar, wibawa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadi jangan suam-suam kuku. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus bisa, saudaraku, status kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita ini sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas, saudaraku. Inilah yang dialami, saudaraku, sebagian orang Kristen. Orang Kristen, saudaraku, kita murid Yesus, saudaraku, tahu kalau tahun ini ajaib, tapi seringkali kita meragukan apa iya keadaannya seperti ini, kondisinya seperti ini, apa yang saya alami seperti ini, kondisinya, kenyataannya seperti ini. Nah kita sekali lagi, kita perlu, saudaraku, menyadari bahwa kita percaya keadaan, kita percaya kenyataan, kita percaya dengan hakikat atau percaya dengan Tuhan, saudaraku. Jadi mari saudaraku, kita terus berdoa, kita terus berusaha, saudaraku, kita bertindak percaya seperti Petrus, saudaraku. Nah, jadi Petrus ini, saudaraku, punya satu nyali, punya satu keberanian. Berani mengambil langkah untuk melayani dengan penuh iman dan kuasa. Nah ini salah satu, saudaraku, pertama yang harus kita miliki, punya iman dan kuasa seperti Petrus ini. Murid-murid yang lain masih meragukan, iya, tidak, keadaannya seperti ini mana mungkin. Kalau secara ahli ekonomi tidak mungkin. Kalau kita bicara tentang prediksi orang ini dan itu, saudaraku, saatnya seperti ini tidak mungkin kita bisa investasi. Kita tidak tepat kita untuk mengembangkan usaha dan sebagainya. Tapi saudaraku, kita belajar dengan Petrus ini, saudara. Petrus berani keluar dari bayang-bayang kegagalan. Petrus percaya dengan iman dan kuasa Tuhan, saudaraku. Dan dia tidak sedikit pun kompromi melihat masa lalunya. Tidak mau melihat kegagalan masa lalu. Apa yang terjadi, saudaraku? Mungkin sama halnya saudaraku saat ini, mungkin saudara apa yang terjadi, mungkin 5 tahun yang lalu kita pernah mengalami sakit. Mungkin 5 tahun saudaraku yang lalu setelah sakit mengalami krisis, saudaraku. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan, bahkan pernah di titik yang terendah, bahkan pernah bangkrut, malah semakin tidak baik. Sudah berusaha, saudaraku, tapi justru tidak mendapatkan satu jalan keluar. Mungkin kita yang alami, mungkin dalam kehidupan keluarga kita, justru setelah tahun-tahun yang terakhir, malah terjadi proses salah paham. Terus apa yang terjadi justru intimidasi, hidupnya semakin terintimidasi, tertindas, dan terus hidupnya tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi kebahagiaan, terus bertubi-tubi itu. Ekonomi mengalami masalah, mungkin kesehatan juga mengalami masalah, mungkin keluarga juga mengalami masalah. Saudaraku, pada saat ini saya nubuatkan, tahun ini adalah tahun keajaiban baru. Tahun ini adalah tahun keajaiban baru. Tahun ini adalah tahun keajaiban baru. Saudaraku, waktu tahun yang kemarin, saudaraku, double favor. Kadang-kadang sama, saudaraku. Semua berkata seperti ini. Tapi saudaraku, kalau kita dengan iman, ada kuasa otoritas Tuhan. Disitulah saudaraku kita tangkap seperti Petrus. Pada saat dia berani berjalan di atas air, dan pada saat dia percaya, saat itu mereka melihat ada keajaiban. Ada magic di atas air, saudaraku. Sama pada saat saudara bertindak pada saat ini, saudaraku. Saudara bisa kagum, kok bisa ya? Kok terjadi, saudaraku? Karena dengan iman dan kuasa ini, saudaraku, Petrus bukan hanya mengalami mujizat, tapi Petrus, saudaraku, juga mengadakan mujizat. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi berani mengambil langkah
untuk melayani, saudaraku. Penuh dengan kuasa dan iman ingsun. Petrus bukan ngalami lagi, saudaraku, mujizat. Tapi Petrus, saudaraku, mengadakan mujizat. Petrus merubah dari orang yang menerima mujizat menjadi Petrus yang membuat mujizat, saudaraku. Dulu pada saat saya kadang-kadang tidak sopan. Saya kan masih muda, 30-an. Masa saya harus mendoakan ya tante-tante dan om-om, saudaraku, yang umurnya sudah 60-an, 50-an lebih, saudaraku. Saya mendoakan orang sakit, kadang-kadang saya ragu-ragu, apa sembuh ya? Justru pada saat saya mendoakan orang-orang yang berkeluarga, sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, apa bisa ngalami mujizat, saudaraku. Nah ini, saudaraku, seperti murid-murid yang lain, saudaraku, yang ngalami, saudaraku, trauma. Apakah bisa, saudaraku? Nah mari, saudaraku, pertanyaannya, apakah kita bisa? Ini menjadi pertanyaan pada pagi hari ini. Apakah kita bisa membuat mujizat? Apakah Tuhan mau saudara bisa mengadakan mujizat? Jawabannya, saudaraku, adalah selama saudara penuh dengan Roh Kudus, selama saudara mengerti hatinya Tuhan, saudara bisa membuat mujizat. Selama saudara mengerti, tahu hatinya Tuhan, tahu otoritas Roh Kudus, saudara bisa membuat mujizat. Yang setuju berkata amin. Saudara bisa membuat mujizat, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa, saudaraku. Sama, saudaraku. Setelah saya melangkah, oh iya bisa ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Mari pandangan kita ini tertuju pada Tuhan. Jangan tertuju dengan masalah, jangan tertuju dengan fakta, jangan tertuju dengan keadaan, jangan tertuju dengan kondisi pada saat ini. Memang kondisi tidak mendukung, fakta memang ya, memang kelihatannya memang tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya mustahil, saudaraku. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus pernah, saudaraku, memberikan kuasa pada 12 murid-muridnya, saudaraku. Artinya Tuhan mau pada 12 murid-muridnya, saudaraku, mengadakan mujizat ini, saudara. Banyak zat. Bapak, Ibu, saudaraku, tetaplah terus hidup di dalam kuasa dan iman, saudaraku. Tetaplah hidup di dalam kuasa dan iman. Nah, kita perlu terus membangun hubungan. Hubungan kita ini harus kita jaga. Hubungan dengan Tuhan kita harus jaga. Pelajaran minggu lalu, saudara, kita harus bisa menjaga. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan ini, saudaraku, ini adalah sebuah nutrisi, vitamin, saudaraku. Terus ini harus dijaga, kita harus di-maintain, kita harus dirawat. Dan hubungan yang kedua, itu adalah hubungan dengan sesama. Karena sesama ini, saudaraku, yang dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Pertama, hubungan kita, karena Tuhan itu roh. Dan roh kita ini harus punya hubungan, harus koneksi. Ini seperti internet, saudaraku. Semua bisa terjadi, transfer bisa terjadi. Semua produk knowledge bisa terjadi. Semua hikmat bisa terjadi. Semua kuasa bisa terjadi. Itu pertama hubungan, karena ada hubungan internet. Ada hubungan roh dengan Tuhan. Itu nomor satu. Hubungan, saudaraku, kita harus jaga. Yang kedua dengan manusia, dengan sesama, dengan pasangan kita. Mungkin itu dengan mitra kerja, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, menantu, dengan keluarga kandung, semuanya. Dengan hubungan bisnis, dengan mitra, mungkin sepelayanan, semuanya dengan anggota kelompok sel. Yang ketiga, saudaraku, kita harus jaga hubungan. Kita harus ada hubungan yang kuat, yaitu diri kita sendiri, saudaraku. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, Bapak, Ibu, saudaraku. Jadi hubungan yang dekat dengan Roh Kudus ini harus terus kita harus jaga. Terimalah impartasi pengurapan dari Tuhan, bukan hanya sekedar pasif, terima impartasi, terima pengurapan, terima mujizat, tapi sementara cuma terima, setelah itu saudara tidak rawat lagi. Tuhan mau, saudaraku, melipat gandakan mujizat. Tuhan, kata amin. Tuhan mau melipatkan ganda mujizat
lewat saudara,